Jadi ini adalah tutorial untuk membuat rambatan bagi tanaman-tanaman merambat seperti buncis, timun, pare dan lain-lain. Di sini saya menggunakan hatchbacknya ukuran 100 cm x 40 x 40, jadi panjangnya itu 100 cm, lebarnya 40, tingginya 40. Jadi biasakan ya teman-teman ya, kalau pemula seperti kita ini, seperti saya ini, biasakan apapun yang mau dibuat itu digambar dulu di kertas. Jadi kita ada gambaran bagaimana bentuk yang akan kita buat, berapa bahan yang kita butuhkan, serta ukuran-ukuran yang akan kita buat gitu. Jadi kita nggak nerka-nerka, nggak nebak-nebak aja. Jadi kalau kita udah gambar, kita bisa bikin sesuatu tuh lebih detail gitu teman-teman ya. Nah di sini saya sudah punya gambaran kasar teman-teman ya. Gambarannya walaupun gambarnya apa adanya, yang penting kita sudah punya gambaran apa yang mau kita bikin. Di sini sudah saya perkirakan tingginya, lebarnya sama bahan-bahan yang saya butuhkan ya teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan 3 batang kayu ukuran 105 cm, 2 buat tulang bawah, 1 buat atasnya ya teman-teman ya. Di sini saya lebihin 5 cm, jadi 105 cm saya buat supaya nanti ada kelebihan buat dipasang paku ya teman-teman ya. Dan ini kayu ukuran 40 cm buat lebarnya ya teman-teman ya, ada 2 juga. Dan ini ada ukuran 2 meter untuk tinggi ke atas. Oh ya, ini ukuran kayu yang saya potong-potong ini ukuran 3 x 5 ya teman-teman ya. Jadi ukuran kayu itu ada 3 x 5, 4 x 6 dan 5 x 7. Jadi kalau teman-teman mau beli kayu yang sama kayak saya, teman-teman bisa minta ke toko bangunannya itu ukuran 3 x 5 ya teman-teman ya. Untuk hatchbacknya ini usahakan sudah ada isinya ya teman-teman ya, biar lebih gampang nanti memasang kerangkanya ini. Nah step pertamanya, di sini teman-teman ambil ukuran kayu yang 105 cm yang udah teman-teman potong tadi. Teman-teman bisa masukin ke dalam lubang yang sudah disediakan sama hatchbacknya itu. Nah di sini ada 2 lubang di bagian panjangnya ya teman-teman ya. Masukin kedua kayu ke bagian panjang hatchback. Yang kayunya itu ukuran 105 cm teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ambil ukuran kayu yang 40 cm tadi untuk kita pasang di bagian lebarnya. Jadi teman-teman bisa pasang pakunya di bawah dulu ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat di sini, saya sudah pasang pakunya setengah itu bagian kayunya supaya tidak susah buat pasang paku di posisi seperti ini. Nah, di sini sudah terpasang satu bagian lebar. Nah, satu lagi teman-teman bisa pasang juga di bagian sisi yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya posisi pemasangan paku untuk kayunya, untuk rangkanya bagian atas begini. Nah, posisinya seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa pasang tinggi tiangnya teman-teman. Ini teman-teman ambil ukuran kayu yang 2 meter tadi, yang sudah kita potong 2 meter tadi. Nah teman-teman pasang berdiri di tengah-tengah seperti ini. Usahakan di tengah-tengah ya teman-teman ya, supaya nanti pasang talinya itu seimbang gitu. Teman-teman jangan lupa itu ditarik, rangkanya itu ditarik ke atas supaya nanti headbacknya itu kokoh ya teman-teman ya. Hatchbacknya itu bisa terpasang dengan baik gitu. Nah ditarik ke atas seperti ini, ditahan, lalu baru pakunya ditancapkan ke tiangnya. Ini pakunya sudah saya pasang sebelumnya teman-teman, saya pasang setengah biar tidak susah buat paku di posisi seperti ini teman-teman. Selanjutnya buat batang yang ukuran 2 meter satunya kita pasang di sisi yang satunya lagi ya teman-teman ya. Sama seperti yang sisi yang sebelumnya, kita pasang sambil menarik hatchbacknya ke atas supaya hatchbacknya kokoh ya teman-teman ya, nggak melorot ke bawah gitu. Kalau seandainya teman-teman merasa tiangnya kurang kokoh, teman-teman bisa tambahin pakunya ya teman-teman ya. Minimal 2 paku gitu biar tiangnya itu nggak terlalu goyang. Selanjutnya teman-teman ambil kayu yang ukuran 105 cm satu lagi. Teman-teman bisa pasang di bagian atas seperti ini ya teman-teman ya. Di sini mungkin kelihatannya agak goyang teman-teman ya, tapi tidak apa-apa karena nanti kita bakalan pasang talinya di kedua sisi. Jadi nanti tali itu akan membuat kayu ini jadi semakin kokoh ya.
Oh iya, ini untuk paku yang saya gunakan di sini paku ukuran 2 inch ya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa itu terlalu besar, teman-teman bisa menggunakan paku ukuran 1,5 inch. Selanjutnya untuk tali yang digunakan di sini saya menggunakan tali seperti ini ya teman-teman. Ini saya beli udah satu gulungan seperti itu, panjangnya kira-kira itu 10-15 meter. Saya juga nggak ukur panjangnya, tapi ini pas ya teman-teman buat dipasang ke sini gitu. Teman-teman mungkin bisa menggunakan tali rafia kalau tidak mempunyai tali yang seperti saya punya, bisa gunakan tali rafia atau tali lainnya ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan tali ini saya bagi menjadi 6 bagian ya teman-teman ya. Jadi bagian pinggir-pinggirnya itu ujung ke ujung saya kasih 10 cm. Nah, jarak antara paku rentang tali itu saya kasih 20 cm. Jadi di sini saya dapat 10, 20, 20, 20 dan 10. Jadi totalnya itu 100 ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa memberi jarak sesuai keinginan teman-teman sendiri. Usahakan talinya ini ditarik ya teman-teman ya, ditarik kencang supaya kokoh gitu, ndak kendor ya teman-teman ya. Tali ini dikaitkan ke paku seperti ini saja ya teman-teman ya. Nanti pakunya bisa teman-teman tekuk ke bawah supaya tidak lepas lagi talinya. Kira-kira tampaknya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pemasangan talinya bagian atas itu, ini mohon maaf di video tidak kelihatan. Ini saya lilitkan ya teman-teman. Saya lilitkan satu kali ke bagian kayu yang di atas yang kemistar itu supaya lebih kokoh teman-teman, supaya lebih kuat tali ini memegang kayu tersebut ya. Untuk rambatan ini rencananya saya akan gunakan untuk tanaman-tanaman yang berumur pendek teman-teman, seperti timun, kacang buncis, pare ya, yang semacam itu yang umurnya tidak terlalu panjang teman-teman ya. Soalnya kemarin itu ada yang tanya bisa buat anggur atau tidak. Kalau rambatannya seperti ini, kalau buat anggur ini terlalu resiko ya teman-teman ya. Soalnya kalau anggur kan umurnya sampai bertahun-tahun. Takutnya nanti di tengah-tengah itu perlu diganti. Jadi kan sayang kalau anggurnya diganggu-ganggu. Jadi ini digunakan buat tanaman-tanaman yang berumur pendek aja ya teman-teman ya. Lebih kurang seperti inilah tampilan rambatan yang sudah saya buat. Jadi kalau teman-teman mau membuatnya juga silakan ya teman-teman ya. Semoga video ini membantu. Mohon maaf kalau video ini ada kekurangannya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komen di bawah, kita diskusi di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Ayo semangat berkebun, kita wujudkan mandiri pangan dari rumah kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.